Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yesus, kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai Kids, hai Kak Ati, Hai, apa Kak kabar Eli. semuanya? Baik-baik pastinya ya. Yes, kita pakai baju apaan sih ini? Aku pakai baju koki. Baju koki. Aku mau masak. Keren. Nanti aku masakin ya. Wis, pastinya. Jangan. Kalau aku pakai baju OB, Wow. tukang bersih-bersih. Hebat. Bagus. Ada koki, ada Office boy? office boy. Kita mau ngapain ya? Biar Kids penasaran, sebelumnya kita sama-sama muji Tuhan ya. Yuk. Kak Ati ya, kita pujikan kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kids yang di rumah, yuk kita sama-sama segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Siap, mulai. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya, tiada tandingannya. Wah, Tuhan kita luar biasa ya. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai kids, apa kabar? Senang sekali nih Kak Heri bisa ketemu dengan kalian lagi.
Yuk, saya mengajak kids semuanya kita bermain ya. Bermainnya adalah kids mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Kak Heri ajukan. Tapi udah ada jawabannya. Jawabannya apa? Nah, ini jawabannya ada jawaban iya, lalu kemudian ada tidak, atau yang ketiga belum. Oke? Ingat ya, ya, tidak, atau belum. Itu ya. Nah, kira-kira kalau Kak Heri kasih pertanyaan ini, kira-kira kalian akan jawab apa ya? Dari 3 jawaban yang tadi Kak Heri sudah berikan. Pertanyaan pertama. Nah, dengarkan ya. Ibu, bolehkah saya meminta dibelikan roti buat bekal sekolah? Ayo, kira-kira kalian mau jawab apa? Oke, simpan ya jawabannya ya. Nah, pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan kedua, Bapak, bisakah saya berangkat ke sekolah naik motor sendiri? Kira-kira kalian akan dapat jawaban apa? Nah, kemudian yang ketiga nih ya. Mama, boleh nggak aku pakai lipstik? Nah, kira-kira jawabannya apa? Kids, jawaban yang tadi Kak Heri sampaikan kepada kalian itu sebetulnya setidaknya itu menggambarkan jawaban-jawaban Tuhan ketika kita berdoa. Terkadang Tuhan itu menjawab kita, ya. Tapi juga terkadang Tuhan menjawab, oh, tidak, no. Atau belum, alias tunggu. Tapi tahukah kalian bahwa yang pasti Tuhan itu ketika memberikan jawaban yang dia berikan itu adalah jawaban yang terbaik. Tuhan akan memberikan waktunya kapan, dan itu akan diberikan buat kita semua. Nah, kali ini Kak Heri punya video yang menjelaskan tentang bagaimana Tuhan itu menjawab doa dari seorang anaknya. Penasaran kan videonya seperti apa? Nih, kakak siapin. In a land called Ephraim, a man named Elkanah lived with his wife Hannah. Hannah was sad because she really wanted children, but she didn't have any. Every year, Elkanah went to the tabernacle to make sacrifices to God and to worship him. Hannah went with him. She prayed, "Lord, if you give me a son, I will dedicate him to you. He will serve you all of his life." A priest named Eli sat nearby and watched Hannah pray. He couldn't hear her, but he saw her lips moving. Eli thought something was wrong with Hannah. "I've been pouring out my heart before the Lord," she explained. So Eli replied, "Go in peace. May God answer your prayers." Hannah and Elkanah returned home, and God answered her prayers. After some time, Hannah gave birth to a son. She named the baby Samuel. When Samuel was a little older, Hannah took him to Eli at the tabernacle. "God answered my prayers," she said. Hannah pledged Samuel to serve God, and she worshiped God. Then Hannah went back home and left Samuel with Eli to serve God. Every year, Hannah returned with a new robe for Samuel. God gave Hannah many more children, too. One night, Eli was in his bed and Samuel was lying in the tabernacle when Samuel heard someone call his name. "Here I am," Samuel replied. He ran to Eli. "Here I am, you called me." But it wasn't Eli. He told Samuel to go back to bed. God called Samuel 3 times, and each time Samuel ran to Eli. "Here I am," he said. Eli finally understood that God was calling to Samuel. He told Samuel how to respond. So Samuel went back to his place, and God called, "Samuel, Samuel." This time, Samuel spoke up. "Speak, for your servant is listening." God told Samuel that he was going to judge Eli's family for their sin. Eli's sons served as priests in the tabernacle, but
They were sinning against God. The next day, Samuel was afraid to tell Eli what God had said, but he shared God's message with Eli. As Samuel grew, God was with him. Everyone in Israel knew that Samuel was God's messenger. God used Samuel to share his plan with the nation of Israel. Hannah trusted God and sent Samuel away from home to serve God with his whole life. God sent Jesus from heaven to earth to be our Savior. Just as Samuel used God's words to tell people about God, Jesus, the Word who became flesh, perfectly shows us what God is like. Nah kids, di sebuah negeri bernama Efraim ada seorang pria bernama Elkana. Elkana ini punya seorang istri, namanya Hana. Bu Hana ini sedih kids. Karena apa? Dia sangat pengen punya anak, tetapi dia belum punya. Setiap tahun, Ibu Hana dan Elkana suaminya pergi ke kemah suci untuk berkorban kepada Allah dan menyembah Allah. Bu Hana biasanya pergi mengikuti suaminya ini. Suatu hari Bu Hana berdoa, Tuhan, jika Engkau memberiku seorang putra, aku akan mempersembahkannya kepadamu. Dia akan melayanimu sepanjang hidupnya. Ketika Bu Hana berdoa, di situ ada seorang imam bernama Imam Eli. Dia duduk di dekatnya, lalu melihat Ibu Hana ini berdoa. Imam Eli tidak bisa dengar apa yang dia doakan, tapi dia bisa melihat bibirnya bergerak-gerak. Imam Eli mengira ada sesuatu yang aneh dengan Ibu Hana ini. Kemudian Bu Hana menjelaskan, saya hanya mencurahkan apa yang menjadi keinginan hati saya di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Imam Eli menjawab, pergilah dengan damai sejahtera dan semoga Tuhan menjawab doa-doamu. Nah, Ibu Hana dan Elkana, Pak Elkana kembali ke rumah. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Allah menjawab doa-doa mereka. Setelah beberapa waktu lamanya, Bu Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Dia menamakan anak laki-lakinya ini Samuel. Nah, ketika Samuel bertambah besar, Ibu Hana membawa Samuel ini kepada Imam Eli di kemah suci. Dia berkata, Tuhan menjawab doa-doaku. Ibu Hana dulu pernah berjanji untuk mempersembahkan Samuel untuk melayani Tuhan. Kemudian Bu Hana kembali ke rumah, tetapi dia meninggalkan Samuel bersama-sama dengan Imam Eli untuk membantu melayani di kemah suci. Setiap tahun, Ibu Hana membuatkan jubah yang baru untuk Samuel. Tuhan juga memberikan Bu Hana dan Pak Elkana lebih banyak anak, ya. Jadi Samuel punya banyak adik. Nah, suatu malam kids, Imam Eli sedang berada di tempat tidurnya dan Samuel sedang berbaring di kemah suci. Dan malam itu Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Lalu kemudian Samuel menjawab, inilah aku. Dia kemudian berlari kepada Imam Eli. Dia bertanya, iya Bapak, Bapak memanggilku? Tapi ternyata itu bukan Imam Eli. Imam Eli lalu kemudian menyuruh Samuel tidur kembali. Dan ternyata yang memanggil Samuel ini adalah Allah. Allah memanggil Samuel sampai 3 kali. Dan setiap kali Samuel berlari kepada Imam Eli, ini aku katanya. Kemudian Imam Eli baru mengerti bahwa ternyata Allah lah yang memanggil Samuel. Lalu dia memberitahu kepada Samuel bagaimana menjawabnya ketika dia dipanggil lagi. Jadi Samuel kembali ke tempatnya dan Allah memanggil dia, Samuel, Samuel. Kali ini Samuel berbicara. Berbicaralah karena hambamu siap mendengarkan. Allah kemudian memberitahu kepada Samuel apa yang akan dia lakukan. Allah akan menghakimi keluarga Imam Eli atas dosa-dosa mereka.
anak-anak Imam Eli melayani sebagai imam di kemah suci, tetapi mereka melakukan yang jahat, melakukan sesuatu yang berdosa. Dan Allah mau menghukum mereka. Keesokan harinya, Samuel takut untuk memberitahukan hal ini kepada Imam Eli. Dia takut memberitahukan apa yang sudah Tuhan katakan kepada dia. Tetapi Samuel tidak mengatakannya. Sewaktu Samuel tumbuh, Samuel disertai oleh Tuhan. Dan semua orang Israel tahu bahwa Samuel adalah utusan Allah. Allah menggunakan Samuel untuk melaksanakan rencananya bagi bangsa Israel. Kids, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kita bisa belajar dari Ibu Hana. Ibu Hana menginginkan seorang anak. Dan Alkitab mengatakan dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia tidak malu untuk memberitahu kepada Tuhan apa yang menjadi keinginannya. Dan yang paling penting, dia meminta dengan dia tetap menghormati Tuhan. Dan Ibu Hana juga bersedia memberikan putranya untuk melayani Tuhan. Ketika Tuhan menjawab doa-doa Ibu Hana, tidak mudah baginya untuk membawa Samuel tinggal ke bait suci. Tetapi Bu Hana tetap mempercayai bahwa Tuhan yang sudah memberi, Tuhan juga yang akan melakukan rencananya bagi hidup Samuel dan kehidupannya. Dan Allah punya rencana yang luar biasa bagi Samuel untuk memimpin bangsa Israel jauh dari dosa. Kids, apa yang dilakukan Samuel juga berbanding terbalik dari anak-anak Imam Eli. Anak-anak Imam Eli yang harusnya melayani Tuhan, memimpin umat Tuhan untuk mengasihi dan menghormatinya, tetapi justru mereka menjadi orang yang berbuat jahat, melakukan kejahatan, dan membuat Tuhan murka atas apa yang mereka lakukan. Dosa mereka pantas mendapatkan hukuman. Dan kita tahu bahwa Allah melaksanakan pesan penghakimannya ini kepada Samuel. Dosa mereka membuat mereka pantas mendapatkan kematian, sama seperti dosa-dosa kita. Dan tahukah kalian bahwa ratusan tahun kemudian Allah mengutus anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia menyampaikan pesan belas kasihan dan damai sejahtera. Hana mempercayai Allah dan mengutus Samuel untuk pergi dari rumah untuk melayani Tuhan segenap hidupnya. Allah juga mengutus Yesus dari surga ke bumi untuk menjadi juru selamat kita. Sama seperti Samuel menggunakan firman Tuhan untuk memberitahu tentang Allah kepada orang-orang Israel, Yesus, sang firman yang menjadi manusia itu, dengan sempurna juga memberitahu kepada kita seperti apa Tuhan itu. Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang rela datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Percayakah kalian dengan hal ini? Yuk, mari bersama-sama Kak Heri mengajak kalian dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena lewat firman-Mu kami diajar untuk terus percaya kepada Tuhan yang senantiasa mendengarkan akan doa-doa kami, bahkan Tuhan yang juga mendatangkan akan sukacita dan damai sejahtera melalui Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan tetap terus senantiasa percaya kepada Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah kids, kita akan sama-sama mengakhiri nih ibadah kita pada hari ini. Kak Heri akan bersama-sama berdoa dan memberkati kids semuanya. Tuhan, kami berterima kasih karena kami masih terus dikasih kesempatan untuk bisa beribadah. Kami mengucap syukur untuk pujian yang kami naikkan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan kami mau kembali melakukan apa yang kami dengarkan ini
dengan hati yang bersuka karena kami rindu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan apa yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Diberkatilah Engkau Kids semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.